Ini hutannya tuh benar-benar rapat, terjaga banget. Pohon-pohonnya besar dan tidak ada sedikit pun cahaya matahari yang bisa menembus. Jadi kalau mirip hutan-hutan hujan basah tapi tropis yang ada di Kalimantan. Keren banget. Wah, Bah, ini kayak telaga gitu, Bah ya? Bener-bener gua serius gue merinding nih. Ini hutan yang sudah lama saya tidak temukan. Assalamualaikum sahabat budaya, saya Adin Abdul Hakim akan kembali berkeliling mencari dan mengenal nilai tradisi, kearifan lokal, dan budaya di penjuru tanah air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abad ke-8 sebelum Masehi diajar Sukarsi akan mendirikan kali. Jadi inilah gulape khas Warisan Indonesia. Warisan Indonesia. Assalamualaikum sahabat budaya, saya Adin Abdul Hakim. Saya akan kembali berkeliling mencari dan mengenal nilai tradisi, kearifan lokal, dan budaya di penjuru tanah air. Episode kali ini, langkah kaki saya terhenti di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kabupaten ini berada di bagian tenggara Jawa Barat, batasan dengan Majalengka dan Kabupaten Kuningan di bagian utara. Dari pusat kota Ciamis, arah kaki saya terus bergerak ke sebelah utara kota, menapaki terjalnya jalan menuju kampung adat Kuta di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambak Sari. Kampung yang konon mulai berdiri sejak abad ke-6 peninggalan Kerajaan Galuh. Kampung Seribu Pantangan, kampung warisan leluhur, warisan Indonesia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga saya di Kampung Kuta. Ya. Sepanjang jalan tadi saya lihat rumah-rumah di sini nggak ada yang pakai genteng, Pak ya? Ya nggak ada, karena di sini Kampung Kuta ciri khas yaitu harus rumah panggung. Harus rumah panggung, Iya. terus atapnya juga. Atapnya dari bahan rumbia atau kirai di sini. Iya betul. Iya. Iya. Alhamdulillah. Nah saya tertarik, saya pernah dengar sih di sini Iya. ada hutan keramat. Oh, betul. Nah saya pengen tuh ke sana, Pak. Ya makasih Mas, gini karena mata pencarian masyarakat di sini ada secara umum petani. Petani. Salah satunya yaitu ya mungkin olahan di gula aren itu, ya olahan gula aren yang seterusnya mungkin ada juga yang istilahnya hari-hari yang dikeramatkan yaitu yang masuknya itu hari Senin dan Jumat yaitu ke hutan keramat Daun Gede. Oh, jadi ke hutan keramat Iya. tuh pas hari Senin sama Jumat, hari Jumat. Ya. Oh, kebetulan besok hari Senin. Iya. Kayak saya pengen nih Iya. main ke hutan keramat nih, tertarik. Biasanya kan di mana-mana saya jalan ketemu hutan lindung atau apa gitu. Iya. Hutan keramat nih kayaknya saya baru pertama kali. Menarik sih. Tapi diizinkan, Pak ya, saya untuk tinggal di sini ya. Izinkan, iya, saya mengizinkannya itu. Ya. Ya udah kalau gitu saya mau lanjut keliling, Pak. Iya. Siapa tahu nanti saya ketemu rumah terus saya bisa tinggal di sini. Iya, insya Allah. Terima kasih, Pak ya. Iya, makasih sama-sama. Ya, siap. Jauh dari hiruk pikuk perkotaan yang penuh gedung pencakar langit semen dan beton, memasuki kampung adat Kuta saya diajak masuk pada lorong waktu jauh sebelum modernisasi menyerang. Di sini bangunan rumah warga hanya berbahan alam, berupa tiang kayu, pondasi batu alam, dan dinding anyaman bambu, serta atap rumbia atau kirai dalam bahasa Sunda. Sederhana, namun syarat akan makna. Selaras dengan bentangan alamnya, tutupan lahan hijau di kampung adat Kuta sangat terjaga. Tanah yang subur, air bersih mudah didapat, hasil bumi melimpah, warga hidup rukun dituntun petuah adat, menjaga amanah leluhur, dan melestarikan tradisi nenek moyang. Kampung adat Kuta memiliki luas lahan 157 hektar, dihuni sekitar 117 kepala keluarga, dan mata pencaharian masyarakat di sini adalah bertani.
berladang, dan menyadap pohon aren, merawat alam untuk kelestarian hidup. Di Kampung Adat Kuta kita masih bisa menemukan kawasan ekosistem esensial seluas 30,2 hektar atau dikenal dengan hutan keramat Leuweung Gede nan Magis. Kawasan hutan lindung ini yang membawa Kampung Adat Kuta meraih penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan pada tahun 2002. Penghargaan tertinggi bagi pejuang lingkungan hidup kehutanan di Indonesia. Kuta itu dengan kata-kata mahkota, kepangkatan. Ya ada kepangkatan sadunya ya asalnya adanya di sini. Tadi masuk Keramat Amborama itu di situlah. Nah, maka di sini mah tidak ada penjabat negeri. Guru SD jodohnya keluar dari dulu. Tidak boleh dekat-dekat di sini, tidak boleh ada pangkat sarjana udah nggak ada. Di sini mah non pejabat. Kuta mah non penjabat, non kuburan. Tidak ada kuburan itu. Nah, kuburan yang meninggal dikubur 2 kilo ke sana ke tetangga kampung. Tidak boleh ngubur mayat di sini. Kata orang tua itu pamali. Yang namanya tanah suci lemah putih tidak boleh kekotoran. Abad ke-8 sebelum Masehi, Ki Hajar Soekarsi akan mendirikan Galuh. Alat apapun juga sudah komplit ini, isi keraton, isinya segala macam alat-alat permanen udah di sini semua. 24 situs itu, pemukiman dikelilingin semuanya, situs itu. Rumah tidak boleh pakai tembok. Kata orang tua dulu, jadi kalau pakai tembok kan tanahnya labil. Nanti cepat retakan. Nah, kalau rumah begini ikutin arah. Jadi rumah tahan gempa ini namanya. Jadi yang dibuat dari bambu, dari kayu, dari atap kirai. Nah itulah. Jadi tidak boleh pakai tembok. Nah gitu. Karena kita bikin rumah itu, kita ini kan keturunan Sunda, Raja Sunda nggak ada bekasnya. Jadi kita juga harus jadi tanah lagi. Tidak boleh ada bekasnya, harus jadi pupuk dari alam, karena tadinya juga dari alam. Nah gitu. Lagi kalau pakai genteng panas, kata orang tua dulu nih. Jadi itu kan kita coba kalau diperhatikan, benar-benar bukannya panasnya kena matahari. Kalau tetangga udah tingkat kita masih begini, kan panas ke sini ya, stresnya akhirnya itulah. Tidak boleh jadi sama aja di sini. Bangunan tidak ada pemikiran, wah ini bangun kalau udah bangun begini-begini kita udah sama aja enak, tidurnya enak. Nah itulah, tidak boleh pakai genteng. Itulah. Secara geografis Desa Karangpaninggal mempunyai kewilayahan 6 dusun dan salah satunya adalah Dusun Kuta atau yang disebut Dusun Adat atau Kampung Adat. Di Dusun Kuta ini jumlah penduduk adalah sejumlah 117 kakak dan 259 jiwa. Mata pencaharian mayoritas di sini adalah bertani dan bercocok tanam dan memanfaatkan alam-alam di sekitarnya. Jadi untuk pemerintahan desa kami sudah bekerja sama, bahkan sudah berkomunikasi dengan dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup. Maka untuk sampah-sampah kemungkinan kedepannya nanti akan kita dijadikan seperti di daerah lain, ada pengelolaan bank sampah. Bank sampah itu akan dikelola oleh lingkungan dan untuk lingkungan Dusun Kuta keberadaannya begitu. Untuk pemerintahan desa kebetulan kami akan bermusyawarah dengan BPD dengan adanya Dusun Adat atau Kampung Kuta ini akan saya buat perdes tersendiri untuk menjaga kelestarian dan budaya ini yang harus diatur lewat peraturan desa. Salah satunya adalah apa yang dulu pernah dikerjakan jangan sampai adat itu yang sudah dikerjakan dulu jangan sampai karena keberadaan era globalisasi ini terkikis habis. Maka kewajiban saya hari ini adalah untuk menggali dan untuk mempertahankan yang ada di dalam Dusun Kuta itu supaya kembali ke originalitasnya lagi, ke orsinilannya lagi. Harapan saya adalah ke pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Saya harapannya supaya saya minta
dibantu dalam mewujudkan terciptanya dusun kami, dusun adat, di mana di sini terutama masalah infrastruktur dan keberadaan lingkungannya, minta penataan kelolanya bagaimana supaya tidak menghilangkan ruh dari kampung adat itu sendiri. Mungkin harus ikut campur tangan pemerintah kabupaten ataupun provinsi ataupun pusat. Semoga harapan saya terrealisasi dengan baik. Warisan Indonesia, tetap menjaga warisan Indonesia. Semalam menginap di kampung adat Kuta, saya bercengkrama dan mendengar banyak cerita menarik soal bagaimana cara mereka menjaga warisan leluhur di sini. Salah satu yang membuat saya penasaran adalah informasi adanya hutan sakral di kampung adat Kuta yang bernama Hutan Keramat Leuweung Gede. Hari ini saya bersama Kuncen Aki Maman diperbolehkan masuk hutan larangan untuk mengetahui seperti apa dan ada apa di dalamnya. Tapi ada syarat dan pantangan sebelum saya masuk. Salah satunya adalah saya tidak boleh memakai alas kaki, tidak boleh berbaju hitam, dan tidak boleh memakai perhiasan apapun. Nah, Bah, kita udah sampai nih ya, Ya. di kawasan Hutan Keramat Kampung Adat Kuta. Ini apa ya? Pintu gerbang gitu, Bah ya? Ya, Nah, sebelum kita masuk nih, Bah, saya mau nanya. Ini kenapa kita harus nyeker, Bah? nah ini ada larangan-larangan yang harus ditaati pengku masalah di kampung adat kalau mau jaroh ke dalam. Oh, jadi siapapun mau Siapapun warga yang dalam atau iya. luar tetap nyeker ya? Iya, itu. Ya, oke. Selain nyeker ada pantangan apa lagi, Bah? Satu itu yang tadi, yang dua itu jangan pakaian hitam-hitam. Nggak boleh pakaian hitam, mau aman lah ya. Celana aman, Bah ya. Yang penting. Itu karena ini leluhur di sini pakainya hitam-hitam, nggak mau disamain nggak mau. gitu, Oke. katanya gitu. Seterusnya jangan buang air kencing, Heeh. jangan meludah, gitu. Jangan pakai perhiasan, Heeh. jangan sedang head kalau perempuan Iya, gitu. Itu tidak boleh masuk ke hutan larangan. Baik, siap. Ya udah, Bah, kalau gitu boleh kita masuk sekarang? Boleh. Oke, siap. gitu. Ayo. Baru saja saya menginjakan kaki di pelataran hutan, saya jatuh cinta. Fix, hutan yang sungguh eksotis dan mempesona. Tutupan lahannya masih rapat, sungguh benar-benar perawan. Ini hutannya tuh benar-benar rapat, terjaga banget. Pohon-pohonnya besar dan tidak ada sedikit pun cahaya matahari yang bisa menembus. Jadi kalau mirip hutan-hutan hujan basah tapi tropis yang ada di Kalimantan tuh. Keren banget. Kaki mulai melangkah perlahan masuk di sela pohon besar mengikuti langkah Aki Maman. Menyusuri rimbunya hutan tanpa matahari membuat saya waspada, memilah pijakan. Bahkan lebih dalam lagi jalanan licin berlumpur, terjal meniti akar pohon kiara tapok. Nah, Bah, ini kayak telaga gitu, Bah ya? Kawah. Oh, di sini disebutnya kawah. Ini kayak telaga, bagus banget. Bener-bener wah, gue merinding nih. Ini hutan yang sudah lama saya tidak temukan. Suara-suara alam juga masih enak dan ini serius tidak tersentuh apapun. Keren. Sesekali langkah tersendat, terhalang pohon tumbang melintang jalan. Tidak ada cara lain selain memanjat atau menerobos di sela-sela kecil di bawah batang pohon untuk terus melanjutkan perjalanan. Pantangan bagi siapapun yang masuk hutan, merusak atau merubah isinya. Begitupun jika menemukan pohon yang tumbang. Nah, Bah, ini ada pohon tumbang begini, dibiarin aja berarti, Bah ya? Ini pohon dibiarin itu sampai Sebusuknya. busuknya.
Dan nggak boleh ada yang ambil ya? Iya, emang begitu peraturannya Pak ya? Jadi begitu. Jadi ada pohon busuk, tumbang juga, udah biarin aja, nggak boleh ada yang ambil. Iya. Ayo lanjut Pak. Beberapa jam saya berjalan turun naik bukit melintasi beberapa sungai kecil, Kuncen menyuruh saya untuk berhenti di hadapan sebuah batu alam berukuran kecil yang diselimuti lumut. Aki Maman duduk bersila beralaskan daun kiara, memanjatkan doa bagi para leluhur dan penghuni tak kasat mata Leweng Gede. Ya, itulah yang mereka lakukan di sini. Jadi si Abah nih lagi ada banyak orang yang ziarah. Pada datang terus katanya mau tawasul. Gua nggak tahu itu tawasul apa, tapi coba nanti kita cari tahu. Assalamualaikum. Bah, ini Abah lagi ngapain? Ini masalah ini kan bahannya dari nyamuk untuk bakar menyan. Ini untuk tawasul, Tawasul. kalau luhur. Ya, tawasul itu apa, Bah? Jadi pelantara. Kalau kita seperti ke rumah itu kan pamitan, punten gitu. Nah, itu awalnya. Jadi kebutuhan ini cuman kita untuk siapa yang jaroh ke sini, itu saya tawasulkan seperti tadi gitu. Nah, itu jadi kita menjembatani Cukang Lantaran, karena kalau di sini kan tempat jaroh dari dulu sampai sekarang masih dijalani. Karena itu ada amanah-amanah dari leluhur. Iya. Bah, manfaat hutan keramat ini buat warga sekitar apa, Bah, yang dirasakan? Untuk hutan keramat, inti utama kita tadi juga saya bilang untuk jaroh dari manapun, karena ini leluhur sudah menentukan tempat di sini. Tapi untuk kelanjutan secara manfaat utama ini penjaga pemukiman. Ya. Karena di bawah pemukiman warga. Gitu. Jadi inti utama itu penyangga. Penyangga. Seterusnya untuk sekarang memang itu sumber air dari atau manfaatnya itu hutan lindung. Jadi meresap antara air demi kesehatan sama kita kan. Seluruh di sini banyak pohon-pohon yang bisa kira-kira manfaat demi kesehatan kita. Itu menyuplai oksigen gitu. Berarti memang keasrian di sini tuh dijaga. Ya tadi Abah bilang air bersihnya juga banyak di sini, terus oksigennya juga otomatis akan terjaga dengan sangat baik karena pohonnya gede-gede dan rapat. Itu kan penyangga desa juga lah. Iya, itu. Ya, itu manfaatnya secara ahli teknologinya gitu. Warisan Indonesia, tetap menjaga warisan Indonesia. Mayoritas masyarakat di kampung adat Kuta ini memanfaatkan hasil alam untuk kebutuhan sehari-harinya. Selain bertani padi dan ladang singkong untuk menopang ekonomi warga sekitar, mereka juga menyadap nira pohon aren untuk dibuat gula merah. Pagi ini saya akan ikut menyadap bersama Pak Warso. Katanya Pak Warso ini sudah menyadap mulai umur 15 tahun. Atau lebih dari 40 tahun beliau setiap hari memanjat pohon aren. Pohon yang kaya akan manfaat. Ini bukan Pak pohonnya? Iya, ini. Oh iya, lumayan tinggi juga ya? Iya. Oh ini pohon Bapak? Iya, pohon saya ya. Ada beberapa? Ada berapa pohon? Banyak itu begini ya. Nah ini yang disadap kemarin diambil sekarang?
Iya, sampai sekarang ya. Sekarang terus kita masang lagi yang baru. Masang baru pagi-pagi masang. Malam hari Pokoknya pagi masang, sore iya, ambil. sore ambil, Sore pasang masang, lagi. pagi ambil. Iya, Oh, kayak gitu terus ya. Iya. Jadi sekali manjat, masang sama ambil. Iya. Ya udah Pak, kita manjat sekarang. Iya. Ayo. Pohon enau atau aren memiliki nama latin Anenga pinnata. Tinggi pohon bisa mencapai 25 meter dengan diameter hingga 65 cm. Batang pokoknya kokoh dan pada bagian atas diselimuti oleh serabut berwarna hitam atau dikenal sebagai ijuk. Daunnya majemuk, menyirip seperti daun kelapa. Panjangnya hingga 5 meter dengan tangkai daun hingga 1,5 meter. Berwarna hijau gelap di atas karena lapisan lilin di sisi bawahnya. Untuk mendapat air nira, Pak Warso setiap hari harus memanjat pohon dibantu tangga yang terbuat dari satu batang bambu untuk sampai di tandan pohon. Ini pohonnya tinggi banget nih. Awas Pak, Kak Kucur. Iya Pak. Basah. Ya, oh ini kalau tumpah manis semua nih karena gua nih makin manis tumpah. Ini karena tidak bisa dipanjat, dibikinlah. Awas. Oh iya Pak. Eh. Manis juga. Manis nih lahangnya karena nggak bisa dipanjat, jadi bikin nih tangga manual pakai bambu, dibolong kanan kiri, dikasih pijakan. Nah ini kuat banget nih, jadi enak buat naik. Pak, saya coba naik Pak ya. Oh, saya mau naik. Bismillah. Tandan kemudian dipotong kopak dan di ujungnya digantungkan tahang bambu untuk menampung nira yang menetes. Tandan ini mula-mula dimemarkan dengan dipukul atau ditinggur selama beberapa hari hingga keluar cairan dari dalamnya. Cairan manis yang diperoleh dinamai nira atau warga kampung Kuta menyebutnya legen yang berwarna jernih agak keruh. Nira ini tidak tahan lama, maka tahang diambil pagi dan sore untuk diolah niranya. Nah, ini yang tadi malam nih, lihat nih, udah penuh, penuh banget. Di atas tadi sampai tumpah-tumpah nih. Ini 10 liter lebih. Ya udah kita pulang, kita olah sekarang, Pak ya. Iya. Kita olah sekarang buat dibikin gula aren. Yuk. Nah, setelah air nira dikumpulkan, nira segera dimasak menggunakan kuali besar. Api kayu bakar memanaskan nira hingga mengental dan menjadi gula cair. Butuh waktu 4 jam hingga nira yang semula berwarna keruh menjadi coklat. Nah, pada saat itulah kuali diangkat. Nah, Angkat. ini udah mengental, kita angkat sekarang. Kita diamkan sebentar, habis itu dicetak. Pada proses pembekuan menjadi gula aren ini dibutuhkan tangan terampil dan cerdas. Pengadukan searah jarum jam untuk mendapat kekentalan sempurna, berpacu dengan suhu gula yang semakin turun dan membeku. Tangan terampil Ibu Tarsih inilah salah satunya. Berbeda dengan gula kawung di daerah lain, gula kawung buatan warga kampung adat Kuta memiliki ciri khas tersendiri, cenderung berukuran lebih besar, dalam satu bonjor berupa kemasan dari daun nira kering. Gula yang telah dicetak menggunakan bambu dilumuri minyak kelapa berisi 10 biji atau gandu. Tanpa campuran apapun selain bahan baku air nira dimasak dengan teknik tertentu, gula kawung kampung adat Kuta Ciamis ini rasanya legit. Rasa manisnya tidak berlebihan saat lumer di mulut. Nah, Ibu biasanya jualnya kemana? Kerancah, pasar rancah. Di pasar Rancah. Iya, Biasanya Ibu dibawa ke sana tuh setiap mungkin berapa minggu sekali atau berapa hari sekali gitu? 1 minggu 2 kali, Rebo Sabtu. Oh, 1 minggu 2 kali Rebo Sabtu. Biasanya sekali bawa dapat berapa bungkus? Apa? Kadang-kadang 5, 10 gitu. Itu proses pembuatan gula aren murni. Ini saya langsung tadi ngambil dari hutan, di pohon aren, dibawa pulang, diproses, dimasak, dan akhirnya jadilah gula aren. Ini di atas sudah ada jadi Bu ya? Ada. Saya kasih lihat nih. Nih, ada beberapa nih yang sudah jadi.
dibungkus. Nah, ini berarti sebungkus tuh segini, Bu. Iya, 10 biji. Isinya 10 biji, harganya 35. 35.000. 2 kilo 2 on. Dibawa ke pasar setiap hari Rabu dan Sabtu. Sabtu. Gula aren asli Kampung Kuta. Setelah lumayan capek menyadap nira dan mengolahnya menjadi gula kawung, tak ingin menyiakan kedatangan saya ke sini, saya juga ingin mencicipi kuliner khas kampung adat Kuta yang berbahan utama gula merah dan singkong. Namanya gula pe. Nah, ini gula merah yang tadi saya bikin. Ternyata bisa dibikin makanan juga nih di Kampung Kuta. Bersama apa sih? Di sini bahasanya apa di sini, Bu? Sampe. Sampe. Sampe itu singkong. Ini kita mau bikin makanan apa, Bu? Gula pe. Gula pe. Iya. Gula jeng sampe. Gula jeng sampe. Ngerti kan saya? Prosesnya gimana dulu nih? Pertama merebus sampe sampai masak dulu, terus ditiriskan. Ya. Habis ditiriskan langsung meetin gula. Meetin teh naon, Bu? Dilarutin. Oh, dilarutin. Iya. Dibuat Dicampur. beet. Iya, langsung Terus dicampur. dibungkus atau di apa? Nanti. Nantinya dia langsung dimakan. Langsung dimakan. Iya. Nggak dibungkus daun. Enggak. Gula pe berasal dari kata gula dan sampe yang berarti singkong dalam bahasa Sunda. Hasil olahan warga ini sudah turun-temurun ada di kampung adat Kuta. Singkong yang digunakan adalah jenis singkong seukuran paha orang dewasa, memiliki tekstur lembut dan gurih. Dibalut gula merah karamel, rasanya sungguh sangat nikmat. Disajikan bersama segelas es teh tawar. Membuat gula pe terbilang mudah. Singkong dikupas bersih dan direbus dalam air hingga mendidih dan tekstur singkong menjadi lebih lembut. Tiriskan singkong. Selanjutnya, gula aren dimasak dengan api sedang hingga mencair dan menjadi karamel. Saat itulah, campurkan singkong ke dalam panasnya gula karamel hingga seluruh permukaan singkong dilumuri gula aren. Gula pe siap untuk disantap. Panganan khas gula pe biasa disajikan masyarakat sekitar sebagai kudapan sehari-hari. Namun juga kuliner wajib saat menyambut tamu yang datang ke kampung adat Kuta. Saya cipin dulu, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget nih. Pas banget. Saya lagi lapar. Dan ini gula pe memang. Jadi inilah gula pe khas warisan Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sejenak berlabuh di kampung adat Kuta Kabupaten Ciamis, saya banyak belajar mengenal dan menggali nilai tradisi, kearifan lokal, dan budaya masyarakat yang masih senantiasa menjaga tuntunan leluhur. Sakralnya pamali menguatkan masyarakat kampung adat Kuta untuk menjaga keseimbangan alam dan batin. Semoga warisan leluhur ini tetap lestari. Warisan Indonesia, telusuri jejak nilai budaya. Tetap menjaga warisan Indonesia.